Assalamualaikum Pak Nurholis. Hari ini alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan hari ini, kegiatan coaching tentang apa yang sudah kita laksanakan pada kegiatan pra observasi dan kegiatan observasi. Jadi hari ini kegiatan pasca observasi Bapak, sebagai lanjutan dari apa yang sudah kita pernah laksanakan ya. Bapak Nurholis, Bapak sebagai guru Indonesia Pak ya, tentu apa yang disampaikan dalam pelajaran di kelas itu adalah pelajaran yang terkait dengan kebahasaan Bapak ya. Nah Bapak Nurholis, saya bertanya Pak hari ini, rencananya apa? Rencana pertemuan hari ini itu? Ya, untuk lebih jelasnya. Saya sebetulnya untuk mengajar dari sini, saya rencana dari sini nanti akan menyampaikan tentang pembelajaran yaitu yang kelas 8, yaitu kaitannya dengan puisi. Di mana nanti saya puisi di sini akan membahas tentang kaitannya yaitu tentang unsur pada puisi dan kebahasaan juga pada puisi. Di mana kalau orang sekarang atau siswa itu menganggap bahwa puisi itu mudah. Karena apa? Karena yang namanya puisi kalau dilihat hanya sepintas saja mungkin terlihat mudah, tetapi kalau kita melihat dari unsur dan kebahasaan ini perlu didalami sekali. Karena apa? Di sini biasanya puisi-puisi yang menjadi nominal dijuarakan nomor 1 atau kita lawan lomba-lomba puisi itu adalah puisi-puisi yang menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sebenarnya bahasa-bahasa mengambil penafsiran yang lain, dan itu perlu kita kaji lebih dalam. Jadi puisi itu adalah sesuatu materi di kelas 8 yang memang butuh pendalaman, terutama untuk tadi memahami perkata-perkata Pak ya. Karena itu merupakan gabungan dari kalimat dan itu kata-kata yang digunakan puisi memang berbimbingan begitu ya. Kemudian tujuan akhirnya Pak. Tujuan akhirnya itu apa Bapak? Tujuan dari sini jauh bahwa nantinya siswa itu bisa membuat puisi. Jadi untuk pelatihan dulu, siswa puisi nanti dari tahap awal kita siswa disuruh observasi membuat puisi, terus diambil dari pertama, kita ambil sampel contoh membuat seadanya dulu dan sebisanya dulu. Setelah itu kita uraikan satu persatu, mempelajari kebahasaan, di situ juga mempelajari unsur-unsurnya. Jadi tadi ada Pak Nur menyampaikan ada perlu diberi bimbingan membuat puisi dari segi bahasa dan apa ya. Terus gini Pak, ukurannya Pak. Tadi kan anak-anak tujuannya sudah membuat puisi Pak ya. Ukurannya secara total itu keberhasilannya diukur bagaimana Bapak? Keberhasilannya diukur nanti anak itu disuruh demonstrasi di depan bagaimana menafsirkan puisi itu sendiri. Terus nanti dari tolak ukurnya siswa yang lain itu yang memberikan masukan terhadap puisi tersebut. Jadi kita sementara untuk membimbing dulu, dia nanti siswa antara siswa yang satu yang lain berjalan apa adanya dulu, baru kita membimbing, oh yang betul seperti ini, yang bagus lebih bagusnya seperti ini. Oh gitu ya. Nah tentang upaya-upaya itu Bapak, itu kesempatan apa ya Bapak milih hari ini? Yang kata sekarang ini kesempatannya apa Pak? Untuk meningkatkan tadi ini. Kesempatan hari ini karena di sini kita pas ketemu bersama, jadi saya ingin dari pemecahan masalah bagaimana antara mungkin dari Bapak atau guru yang lain kita masukkan ke dalam sini untuk saling bekerja sama. Jadi kalau dalam hal ini kita membuatnya itu ya apa ya kolaborasi lah. Kolaborasi ya. Kalau misalnya kebahasaan di sini kalau kolaborasi ini kan mendapatkan pemecahan yang banyak sekali. Kalau hanya mungkin satu atau dua guru ada, itu kan pemecahannya masih kurang. Baik Pak, tadi ada kesempatan, kemudian ada beberapa penjelasan termasuk tadi kolaborasi dengan guru lain Pak atau guru Jawa ya. Terus seandainya dibuat semacam skala Pak untuk 1 sampai 10, sekarang Pak Nur sekarang di mana Pak menulis? Maksudnya yang skala kemampuan tadi itu, untuk kemampuan mencapai tujuan akhir siswa membuat puisi dengan baik, untuk ada kesempatan Pak Nur untuk berkolaborasi dengan guru lain, itu sampai tingkat berapa sekarang kalau dibuat skala 1 sampai 10 kira-kira begitu?
Untuk sekarang ini saya tak lihat, tak amati kalau siswa ini belum begitu bagus untuk menguasai dari tingkat kebahasaannya. Mungkin kalau kebahasaan biasa, kebiasaan sehari-hari, karena yang namanya sekarang pun siswa itu ya antara kebiasaan di luar rumah, kebiasaan sehari-hari ini masih digunakan juga dalam kebiasaannya sehari-hari di sekolahan. Jadi sebetulnya kalau di sekolahan ini kan kita mempelajari kebahasaan, sudah kebahasaan yang menggunakan bahasa yang baik, ibaratnya itu kata bahasa yang baku. Kalau dalam puisi ya kebahasaan menurut puisi. Tapi berbeda dengan siswa yang sekarang ini, dari bahasa pergaulan sehari-hari di rumah ya tetap digunakan di sekolahan. Makanya kita perlu yang namanya kolaborasi di sini untuk membimbing meningkatkan kebahasaan siswa. Jadi kebahasaan di sini yang pertama kita yang namanya guru harus biar dulu lah, karena yang ada siswa ini terus terang saja sudah semakin berkurang. Jadi kebahasaan itu ya sangat penting sekali karena untuk menghargai dari gurunya. Jadi angkanya kira-kira berapa dari 3 ya? 3 atau berapa 3? Ya kan 3 ya 3. Baik Pak, sudah ada gambar di depan Pak Nurhalih tentang skalanya yang ketiga, berarti kan masih ada beberapa angka lagi yang dicapai Pak. Kekuatan Bapak apa Pak sekarang? Kekuatan Bapak untuk mencapai sampai pada tingkat minimal 7, 8, 9 gitu Pak. Ya. Untuk kekuatan di sini sementara ini ya kita belum begitu bisa memastikan karena kita nanti akan observasi dulu sistemnya dalam pembuatan puisi di sini. Nanti siswa untuk kita buatkan suatu puisi dan setelah itu kita bawa keluar ruangan untuk observasi dulu. Setelah itu hasil observasi anak-anak nanti disuruh menyusun kata-kata atau kalimat-kalimatnya menjadi sebuah puisi, baru kita bisa menilai kekuatannya itu sampai mana. Baik Pak Nur ya, jadi masih perlu ada semacam pengamatan ya, kemampuan atau kekuatan dari kita untuk mereka. Terus peluang Pak, peluangnya apa, kemungkinan yang bisa Bapak ambil Pak? Peluang dalam peluang itu adalah sesuatu yang dapat diambil dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah Bapak itu. Ya. Setelah nanti dari pengamat mereka dulu, kita belajaran dulu, kita memberikan suatu materi-materi dulu, dan insya Allah nanti peluang yang mungkin tadinya peningkatannya dari 3, insya Allah mungkin bisa juga berkurang menjadi 7, karena dengan bimbingan yang bersangkutan dulu, nanti saya akan membimbing dulu dan kebahasaan mungkin dalam majas, dalam tema, dan tipografi, dan lain sebagainya. Baru kita sosialisasikan ke anak, berikan ke anak, dan nanti anak suruh pelajari, baru kita terapkan dalam pembuatan puisi tersebut. Jadi peluangnya saya yakin ya saya harapkan mungkin bisa naik daripada yang sebelum-sebelumnya. Harapannya naik Pak yang peluangnya. Kemungkinan gini Pak, terus hambatan Pak, ya namanya guru siswa itu kan ada hambatan-hambatan yang mungkin terjadi Bapak, hambatan dan gangguan di tengah jalan sehingga membuat program yang sudah kita rencanakan atau Bapak ternyata terkendala sementara. Itu apa Pak kira-kira hambatannya Pak itu? Ya, hambatan yang pertama kan sudah mengatakan bahwa anak itu dalam pergaulan sehari-hari kebiasaannya masih digunakan dalam puisi dan sekolahan. Itu hambatan yang pertama. Karena apa? Di situ sudah kebiasaan sehari-hari di lingkungan, maka anak itu di dalam sekolah pun masih digunakan. Itu kebiasaan yang pertama yang digunakan. Yang kedua, dalam memahami tema. Dalam hari ini saya mempelajari guru bahasa, literasi anak itu sangat kurang sekali. Mungkin literasi di sini ya dia membaca HP, membaca, tapi dari anak sepintas hanya dibaca saja, terus dia hilangkan lagi tanpa memasukkan. Yang namanya literasi itu kan sebetulnya tidak harus membaca buku materi, bisa juga membaca-baca yang lain. Tetapi dalam hal ini karena anak dalam tingkatan perubahan, puber mungkin ya istilahnya itu berubah tingkat kedewasaan, jadi perlu bimbingan lebih dalam. Jadi dalam hal ini saya harapkan di rumah pun orang tua pun juga membimbing, mengawasi, walaupun mungkin dia bekerja seharian mungkin kurang ya, tidaknya pada malam hari untuk diawasi bagaimana anak itu belajar atau tidak, bagaimana anak itu keluar atau tidak, ya kita batasi lah. Yang namanya pendidikan ya terus terang aja mungkin perlu ketegasan juga, tidak harus selalu lunak terus, karena yang namanya kemajuan siswa anak itu kan tahap perubahan. Jadi yang namanya tahap perubahan perlu bimbingan dan pembelajaran. Tahap perubahan itu perlu bimbingan dan pembelajaran yang kuat Pak ya. Solusinya apa Pak? Tadi kan ada hambatan, ada peluang, ada kekuatannya. Terus solusi ketika ada hambatan tadi Pak. Ya.
solusinya di sini mungkin kita bisa juga mengajak orang tuanya untuk bersama tadi, mungkin bisa diundang dengan survei-survei kita. Karena apa? Karena ya namanya problema antara murid satu dengan murid yang lain itu pasti berbeda. Jadi kita survei dulu ke anak-anak. Oh, masalah anak ini apa? Masalah anak ini apa? Mungkin nanti setelah ketemu baru kalau kita bisa kaji lebih dalam, setelah itu mungkin kita bisa meminta orang tua untuk saling bekerja sama. Intinya kita saling mengawasi lah. Guru di sini memberikan ilmu di rumah, orang tua sambil membimbing sambil mengawasi. Baik, Pak Nurholis, sudah kita terima tadi beberapa penyampaian dari Pak Nurholis. Dan solusinya itu kita perlu survei, Pak ya, perlu survei, kemudian orang tua juga kerja sama orang tua agar di rumah juga ada kegiatan semacam orang tua membimbing diskusi gitu ya. Yang penting kita juga di sini juga saling kerja sama juga, dan intinya adalah stakeholder di sini saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas siswa, kemampuan siswa. Oke, baik Pak. Kemudian gini Pak, rencananya Pak, rencana untuk mencapai itu bagaimana? Rencana itu kan berarti kan sesuatu yang akan dikerjakan Pak Nurholis itu ya. Ya, yang rencana di sini saya sampaikan pertama yaitu kaitannya dengan kebahasaan tadi. Saya akan membacakan kebahasaan yang dulu, yang pertamanya adalah unsur-unsurnya dulu. Dalam unsur puisi di sini nanti kan terbagi ada intrinsik dan ekstrinsik. Saya sampaikan materi dulu. Setelah itu saya suruh siswa untuk membuka-buka dari contoh puisi yang saya buatkan atau saya ngambil yang lain. Setelah itu saya berikan ke siswa sedang menganalisis, terus nanti observasi keluar ruangan, mungkin secara langsung bisa dari setelah observasi secara langsung keluar, anak itu kan bisa menemukan langsung, berbeda dengan anak-anak kalau hanya diberi keterangan saja, diberi penjelasan saja tanpa observasi, itu kan beda, jelas-jelasan itu berbeda. Yang namanya pembelajaran, anak itu kan kalau istilahnya kalau pembelajaran anak mendengarkan lebih dari 30 menit, anak itu pasti sudah jenuh. Berbeda dengan animasi atau mungkin dengan inovasi-inovasi yang lain, anak itu pasti akan lebih menyenangkan. Jadi tahap pertama yang saya ambilkan adalah pembelajaran yang menyenangkan dulu. Berarti itu merupakan Pak ya, apa yang diutamakan itu pembelajaran yang menyenangkan ya. Dulu anak itu kemudian diberi peluang untuk melakukan hal yang dibutuhkan oleh bapaknya. Kemudian jangka waktunya Pak, jangka waktunya untuk sekian hari atau minggu atau pekan bagaimana Pak? Mungkin kalau jangka waktunya paling tidak itu ya kita membutuhkan sesuai dengan tingkat rencana dalam pembelajaran. Jadi dalam tingkat pembelajaran kalau waktunya itu kan ada yang 2 kali 4 jam atau dan sebagainya. Jadi kini adalah waktunya paling tidak ya 2 minggu lah. 2 minggu ya. Baik, ukurannya Pak. Sekarang ukuran keberhasilan Bapak dalam merencanakan itu bagaimana ukurannya? Ukurannya nanti kita lihat setelah kita mengumpulkan siswa, nanti kita amati puisi-puisi dari siswa itu. Jadi siswa itu sudah ada perubahan atau belum dalam pengembangannya dan pembahasan di sini. Bukan bahasa monoton yang digunakan apa adanya sehari-hari. Jadi bahasa yang sesuai dengan puisi, misalnya penggunaan majas di sini. Kadang-kadang anak saya yakin mungkin di luar setiap hari anak itu sudah terbiasa menggunakan majas itu, tetapi anak itu belum tahu oh ini majas apa, kita terapkan dalam puisi gitu. Seperti saya yakin-yakinnya mungkin anak-anak SMS atau WA dengan teman sekerabnya atau teman sebayanya, teman sekelasnya, dia saling balas-balasan menggunakan majas dan hal itu. Berarti ukurannya itu diantaranya adalah kemampuan anak dalam memilih diksi atau kata-kata dalam itu Pak, atau majas yang diterapkan dalam puisi itu Pak ya. Nah, ketika ada gini Pak, gangguan, jadi ada gangguan misalkan anak atau murid kita itu ada beberapa hal yang terhambat, yang belum bisa buat puisi atau apa, itu bagaimana Pak mengatasinya? Kita mengatasinya ya namanya tadi kan problema anak itu kan berbeda-beda, tingkat kreatif anak juga berbeda-beda. Jadi kita ambil dari mana, dari kemampuan siswa, kita ambil yang bagus dulu, terus kita tarafkan turun-temurun yang kurang bagus yang mana. Setelah itu kalau kurang bagus, kita mungkin bisa memberikan jam tambahan atau mungkin kita memberikan bimbingan secara langsung pada anak tersebut. Terus gini Pak, terus komitmen Bapak bagaimana Pak terhadap rencana yang Bapak mau diperlukan? Dari komitmen saya pengennya di sini adalah dalam unsur puisi dan kebahasaan puisi. Saya pengen anak itu meningkat, dan peningkatan di sini bukan hanya peningkatan dari yang digunakan bahasa yang di luar,
Jadi kebahasaannya sesuai dengan puisi, sesuai dengan unsur-unsur puisi juga. Jadi puisi yang kadangkala kita anggap mudah, sebetulnya itu juga sangat susah juga ya. Bukan sangat susah, tetapi susah juga kalau kita belum mengetahui dari unsur-unsurnya dulu dan kebahasaannya dulu. Kemudian siapa Pak? Siapa yang akan diajak kerjasama atau berkolaborasi dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga hobi itu Pak? Yang pertama yang saya sama di sini adalah yang teman sejawat. Jadi guru sejawat di sini kita ajak kolaborasi dulu. Jadi kita ada teman sejawat untuk saling menilai dari puisi tersebut. Ini kurangannya di mana, bagusnya di mana. Setelah itu baru kita adalah stakeholder di sini juga, kita ajak kerjasama juga. Kenapa? Walaupun di sini kita kan tidak mungkin ya namanya guru yang satu dengan yang lainnya akan berdiri sendiri. Jadi harus saling kerjasama pun. Setiap ada masalah harus kita pecahkan bersama-sama. Kalau kita sudah bersama-sama, pasti pemecahan masalah itu banyak pemecahannya. Setelah banyak pemecahannya, baru kita ambil yang terbaik. Jalan yang terbaik itu yang mana? Baik Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak dengan tidak lanjut setelah coaching ini? Langkah Bapak setelah coaching ini bagaimana? Setelah coaching ini saya nanti akan menerapkan bagaimana tindak lanjutnya, yaitu dengan pembelajaran dengan inovasi yang baik agar siswa itu meningkat juga dalam pembelajarannya, terutama dalam literasi. Karena saya tahu bahwa literasi di Indonesia ini tingkatannya itu rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Maka utamakan dulu saya inginnya adalah peningkatan pada literasinya dulu. Jadi yang akan diperbuat atau dijadikan langkah pertama itu adalah memperbaiki penguatan daya literasinya. Baik Bapak Menis yang sudah mengadakan atau melaksanakan hubungan dengan kami. Jadi Pak Nurholis itu tadi membahas tentang puisi Pak ya, dan sebagai beberapa hal tentang rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah dilaksanakan semuanya Bapak. Kemudian gini Pak, tadi yang sudah kita lakukan itu apa rasanya bagaimana Bapak? Setelah ini saya merasakan akan senang, akan tercurahkan perasaan saya bagaimana masalah dari siswa. Karena yang namanya masalah dari siswa itu kompleks dan ini bisa dicurahkan kepada guru pembimbing dan guru penggerak di sini. Jadi kita di sini adalah mungkin saling bertukar pikiran untuk di sini bisa mengungkapkan dari isi hati saya terhadap pemecahan masalah siswa saya. Secara lebih gamblang gimana? Apa senang? Apa itu? Kalau saya ini malah senang dan bisa ditingkatkan lagi untuk tahapnya berikutnya. Karena apa? Karena di sini pasti akan menjadi perubahan bagi guru-guru yang lain juga. Baik, terima kasih. Saya sudah melaksanakan dengan kegiatan ini. Jadi beberapa hal yang tadi Pak Nurholis sampaikan itu tentang beberapa materi-materi perpuisian dan kebahasaan. Dan sudah disampaikan juga mengenai pesan atau rasanya Bapak Nurholis mengadakan coaching dengan kami. Ya, ini saya akhiri Pak ya, silakan boleh kembali ke kelas. Saya dan saya sampaikan terima kasih.